Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan marilah terus kita saling memberi nasihat untuk tetap menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu syar'i, karena inilah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita semua ke surga Allah, yaitu jalan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, mari sama-sama kita istiqomah untuk hadir di majelis ilmu dan mempelajari ilmu agama ini sampai akhir hayat kita. Sebagaimana tradisinya para ulama, tradisinya orang-orang soleh, yaitu mereka hidup di atas ilmu dan meninggal dalam kondisi belajar atau mengajarkan ilmu agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, "Sampai kapan wahai Imam engkau terus membawa pena, membawa pulpen yang dicelupkan?" Kata beliau, "Dari mihbara ilal maqbarah." Dari pena ini sampai kuburan, sampai liang lahat. Itulah kita menuntut ilmu agama. Kemudian seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang agung, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang mana dari kitab ini mengajak kepada kita untuk melewati dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Beliau mengajak kita semuanya dari bukunya ini agar kita berlaku zuhud dalam kehidupan dunia, yaitu mengejar akhirat, tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang fana. Setelah kita membahas bab yang pertama, yaitu bab tentang ikhlas, menghadirkan niat dalam segala perbuatan maupun perkataan, maka kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu babut taubah, bab tentang taubat. Bab ini sangatlah penting untuk kita kaji, untuk kita sama-sama pelajari, karena kita semua tidak akan sampai kepada surga kecuali melalui pintu taubat. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kepada manusia untuk selalu berbuat dosa dan kesalahan. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap manusia selalu berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang bisa sampai kepada Allah adalah dengan tobat, sehingga menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang falah, yang sukses, yang beruntung, karena mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tobat ini adalah kewajiban untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Terkhusus orang-orang yang beriman, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang toleh, soleh ataupun yang tidak soleh atau toleh. Apakah dia ahli ibadah maupun ahli maksiat. Apakah dia orang yang gemar melakukan amal soleh atau orang yang gemar melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang penting yang harus kita pelajari, dan ini ibadah yang selalu kita amalkan ya sampai akhir hayat kita. Selama kita masih hidup, kita masih berkenaan, kita masih bergelut dengan satu ibadah ini, yaitu ibadah tobat. Karena itulah manusia. Mungkin sekarang dia bertobat, nanti dia akan mengulangi lagi kesalahannya ya. Atau mungkin satu dosa ini dia sudah tobat, ada dosa-dosa lain yang belum dia tobati. Dan itulah manusia, selalu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Lemah dengan hawa nafsunya, lemah dengan syaitan yang menggodanya, dan itulah kondisi manusia. Maka kita selalu bergelut dengan taubat ini sampai akhir hayat kita.
Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang syarat-syarat tobat, kemudian tentang hukum tobat. Lalu beliau membawakan dalil-dalil tentang tobat. Dalil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang akan dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Kata beliau, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Kata para ulama, taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Semua dosa atau segala dosa itu wajib untuk ditobati. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Jika maksiat itu antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala, tidak berkaitan dengan hak seorang hamba, hak manusia, falaha thalathatu syurut, maka memiliki 3 syarat. 3 syarat ini antara dosa seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada syarat ini, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a anil ma'siyah. Ini syarat yang paling penting. Yang paling pertama ini adalah harus meninggalkan dosa atau maksiat itu. Karena tidak mungkin orang dikatakan tobat kalau dia tidak meninggalkan maksiat. Namanya orang bertobat itu harus meninggalkan maksiat itu. Wa tsani, adapun yang kedua, ayandama ala fi'liha. Dia merasa menyesal atas perbuatan dosa atau maksiat tersebut. Timbulnya penyesalan dalam diri seorang itu menunjukkan dia sungguh-sungguh bertobat. Wa tsalits, syarat yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihhu taubatuhu. Dia harus berazam, bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang, atau tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Jika seandainya salah satu saja dari 3 syarat ini tidak ada, lam tasihhu taubatuhu, maka tobatnya tidak sah. Ini kalau hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, bagaimana kalau maksiat itu berkaitan dengan sesama manusia, mengambil hak orang lain atau hak orang lain yang tidak atau belum dia berikan. Bagaimana taubatnya? Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'atun. Adapun maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalathatu wa ayyabra'a min haqqi sahibiha wa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Syaratnya ada 4. Hadhihi thalatha, 3 syarat di atas, kemudian ditambah lagi dengan 1 syarat, yaitu apa? Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus berlepas diri dari hak orang yang dia ambil tersebut. Haknya orang yang dia ambil tersebut, dia harus berlepas diri. Artinya kewajibannya harus dia tunaikan, sehingga dia berlepas diri dari haknya orang, ya. Dia betul-betul tuntas, kemudian berlepas diri, tidak ada hak lagi yang harus dia tunaikan. Betul-betul dia lolos dari haknya manusia. Fa in kanat malan, di sini beliau membawakan contoh, wa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Jika seandainya hak itu berupa harta, maka wajib dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, berarti tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dia kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Wa in kanat hadda qatfi wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Apabila dosanya itu berupa haddu qatfi, yaitu dia sampai tingkat had, yaitu karena
menuduh orang berzina, menuduh orang baik-baik melakukan zina, berarti ini berkaitan dengan al-ird, yaitu harga diri orang, ya. Baik berupa harta, ya, atau ini berupa harga diri orang lain. Di antara harga diri orang lain adalah dia menuduh orang melakukan zina. Maka bagaimana tobatnya? Makanahu minhu, yaitu harus ditegakkan hukum atasnya. Karena dia menuduh orang berzina, harus ditegakkan hukum. Hukumnya adalah apa? Dicambuk. Ya, dicambuk sebanyak 80 kali kalau dia menuduh tanpa bukti. Atau talaba afwahu, minta maaf kepada orang yang dia tuduh itu. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Nah, ini juga masih berkaitan dengan harga diri orang. Jika dosa itu berupa ghibah, membicarakan aib orang lain atau menyebarkan aib orang lain, maka dia wajib minta kehalalan dari orang tersebut. Baik, wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub, ya. Seterusnya wajib untuk bertobat dari semua dosa. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang syarat tobat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi syarat di sini ada dua syarat, yaitu syarat yang berkaitan dengan dosa kepada Allah dan syarat yang berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia. Kalau dosanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga syarat, yaitu harus meninggalkan dosa itu, kemudian dia menyesal atas perbuatan dosa tersebut, ya. Di antara menyesal itu ya mungkin menangis, ya, dia ingat-ingat dosanya, dia minta ampun sambil menangis. Nah, ini kan tanda kalau dia itu betul-betul menyesal, bukan malah bangga, ya, malah bangga karena sudah berhasil berbuat dosa ini dan dosa itu, malah diceritakan kepada orang lain mungkin. Ya, ini malah tidak akan diterima tobatnya. Jadi harus ada penyesalan dalam diri. Kita tahu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang melakukan zina sampai dia hamil dan melahirkan anak. Maka dia datang kepada Rasulullah untuk ditegakkan hukum had, untuk dirajam. Karena ini wanita yang muhsan, wanita yang sudah pernah menikah, maka minta untuk dirajam. Ini bukti penyesalan wanita ini, ingin disucikan, ingin dibersihkan dosa-dosanya di dunia sebelum nanti disiksa di akhirat. Dia ingin dibersihkan. Nah, ini bukti penyesalan yang luar biasa dari wanita tersebut, ya. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah seakan-akan tidak pedulikan dia. Artinya Rasulullah ingin agar wanita ini enggak usah minta ditegakkan had, biar dia tobat sama Allah, selesai urusan. Tapi kesungguhan dia dalam bertobat, dia datang yang kedua kalinya, disuruh pulang lagi untuk melahirkan anaknya, sampai menyusui dan sampai menyapi anaknya itu. Anaknya sudah bisa makan makanan, barulah ditegakkan hukum rajam kepada wanita tersebut. Ini diantara bukti penyesalan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan an-nadamu taubah. Nadam itu, menyesal itu adalah bagian dari tobat. Kalau tidak menyesal berarti belum sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah. Kemudian wa tsalits ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Harus punya azam yang kuat, tekad dalam hati yang kuat untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Jadi ini syaratnya. Jadi syarat tobat itu bukan berarti tidak boleh mengulangi sama sekali. Tadi di awal kita sudah singgung bahwa manusia itu sangat lemah. Manusia itu tempatnya salah dan juga dosa. Mereka mungkin sekarang ini berjanji kepada Allah tidak mau mengulangi dosa itu lagi, tapi namanya manusia, datang syaitan menggoda, hawa nafsunya mengalahkan dia, sehingga dia pun terjatuh lagi untuk berbuat dosa. Maka tidak disyaratkan, yaitu tidak boleh mengulangi di masa yang akan datang. Tapi yang disyaratkan adalah tekad. Harus punya tekad.
Dia sekarang bertobat kepada Allah, tekadnya kuat. Ya Allah, saya tidak akan mengulangi dosa ini di masa yang akan datang. Berbeda dengan orang yang masih punya keinginan, ya, nanti kalau misalkan saya sehat, ya saya akan lakukan lagi. Mumpung sekarang saya sedang sakit, ya saya tinggalkan dulu khamr ini misalkan. Saya tidak lagi minum khamr ini karena lagi sakit. Nah, kemudian dia pengen ulangi lagi atau pengen minum lagi kalau nanti sehat. Nah, ini berarti tidak diterima tobat itu. Walaupun dia meninggalkan dosa itu, tetap tidak diterima tobat tersebut. Ya, ataupun dia tidak mau minum khamr atau tidak mau ikut main judi karena uangnya lagi habis, ya. Duitnya lagi habis, yaudah saya tobat dari judi. Tapi masih ada keinginan nanti kalau ada uang, ya saya main lagi. Nah, ini semua tidak diterima tobatnya. Harus azam, tekad yang kuat tidak mengulangi di masa yang akan datang. Baik. Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan seorang hamba ditambah satu lagi, yaitu harus berlepas diri dari haknya manusia tersebut. Dan haknya manusia itu, ya, di sini beliau sebutkan ada dua, yaitu berupa harta dan berupa kehormatan. Dan sebagian ulama menambahkan lagi hak manusia ada juga berupa darah. Ya, mungkin dia pernah menumpahkan darah orang, ya, membunuh orang. Nah, ini juga harus ditegakkan hukuman. Ya, dia harus berlepas diri dari hukuman tersebut. Kalau berupa harta, syaratnya apa tadi? Kembalikan, ya, hartanya harus dikembalikan. Bagaimanapun caranya harus dikembalikan, walaupun dengan menyicil, ya, dikembalikan dikit-dikit. Walaupun apakah dengan terang-terangan dia datang kemudian minta maaf. Jadi enggak cukup cuma saya minta maaf dulu pernah ngambil harta Anda, ya, terus selesai, tidak. Ya, minta maaf itu tidak selesai, tapi harus kembalikan harta yang pernah dia ambil. Bagaimanapun caranya dia kembalikan, secara langsung ataupun tidak. Secara tidak langsung dia utus orang karena dia takut, ya, atau dia malu kalau mengaku di hadapan orang itu. Dia bisa mengutus orang tanpa memberitahu identitasnya dia. Tolong sampaikan harta ini kepada si fulan, ya, katakan dari orang yang dulu pernah mengambil hartanya di tempat ini, sekian jumlahnya, ya, disebutkan. Kemudian dikembalikan. Taib, kata para ulama, kalau jika memang orangnya sudah sama sekali tidak bisa dihubungi, sama sekali tidak bisa ketemu, ahli warisnya juga tidak ada, maka di sini bisa disedekahkan harta itu dengan niat nama orang yang dia ambil hartanya tersebut. Dan ini paling terakhir, alias dia harus berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan orang tersebut. Seandainya, ya, dia sudah bersedekah, ya, dia sudah bersedekah atas nama orang tersebut, tiba-tiba orangnya baru ketemu, orangnya baru datang, tetap wajib dia kembalikan harta tersebut, ya. Ya, sedekah tersebut itu sudah menggugurkan atau sudah menghilangkan dosanya, tapi hak dia kepada orang tersebut masih tetap berlaku. Mungkin kita masih ingat, ya, ada kisah seorang yang minjam kepada temannya 1000 dinar. Kemudian temannya ini minta untuk datangkan saksi. Siapa yang bisa menjadi saksi uang yang sangat banyak ini? Orang ini mengatakan Allah menjadi saksinya. Akhirnya dia mengambil uang tersebut, lalu sudah ditentukan waktunya kapan harus dia kembalikan. Begitu dia ingin kembalikan, ternyata, ya, karena dia di seberang pulau, kapal yang membawa dia ke tempat temannya itu tidak ada kapal sama sekali. Dan waktunya sudah jatuh tempo, dia sudah harus membayar. Maka apa yang terjadi? Dia lubangi kayu, kemudian dia masukkan uang itu ke dalam kayu tersebut, lalu dia hanyutkan ke air laut dengan mengatakan, ya Allah, ketika aku meminjam uang ini, Engkau yang menjadi saksi. Maka sekarang di waktu yang sudah kami tentukan jatuh tempo, saya kembalikan uang ini dan Engkau yang mengantarnya kepada orang tersebut. Di waktu yang sama ternyata yang memberikan pinjaman juga datang ke pantai untuk menunggu saudaranya datang. Ternyata tidak ada kapal yang
datang sama sekali. Ya, karena sudah tunggu lama tidak ada kapal, ada kayu bakar. Daripada pulang tangan kosong nggak bawa apa-apa, mendingan saya bawa kayu bakar ini untuk bisa bakar, ya, untuk bisa dibakar. Ya. Begitu sampai di rumah, dia pecahkan kayu tersebut. Ternyata isinya uang 1000 dinar, kemudian ada surat dari temannya tersebut. Nah, begitu sudah ada kapal, temannya ini masih datang dan membawa 1000 dinar lagi untuk memberikan kepada orang tersebut. Jadi gimana amanahnya orang ini? Dia tadi menghanyutkan itu hanya untuk ya kena menggugurkan kewajiban dia, karena kita sudah pastikan tentukan hari sekian tanggal sekian harus dikembalikan, maka sekarang dia kembalikan. Nah, begitu ada kapal, walaupun terlambat, dia datang lagi membawa 1000 dinar. Dan begitu dia sampai kepada temannya mengatakan sudah menemukan kayu dan berisi uang tersebut. Ya. Ini di antara cara orang mengembalikan uang ketika tidak bertemu dengan orang yang memiliki uang tersebut. Tapi kalau dia bertemu lagi, dia wajib mengembalikan kepada orang tersebut. Ini kalau berupa harta. Adapun berupa harga diri, ya, kalau sudah sampai pada tingkat yaitu menuduh orang berzina, ya, ini kan dosa besar. Menuduh orang berzina dan tanpa bukti harus dicambuk sebanyak 80 kali, maka harus ditegakkan hukum had. Kalau dia sudah menuduh orang, maka dia wajib untuk ditegakkan hukuman had agar berlepas diri dari dosa tersebut, atau dengan cara minta maaf, ya, minta dimaafkan. Begitupun kalau berupa darah, ya, hak orang lain itu berupa darah, maka dia pun wajib untuk ditegakkan kisos atas orang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum, sebagian ulama ada yang menambahkan syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini, ya, menjadi beberapa syarat. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya menambahkan, ya, syarat dari 4 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Di antaranya adalah harus ikhlas kepada Allah. Berarti syarat yang keempat, ya. Syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga ini antara seorang hamba dengan Allah. Ditambah lagi yang keempat, yaitu harus ikhlas di dalam bertobat. Jadi tobatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena terpaksa, tidak karena ada tujuan-tujuan dunia lainnya, tapi betul-betul tobatnya adalah murni karena ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima, yaitu dia harus bertobat di waktu diterimanya tobat. Jadi tobat sebelum di saat waktu diterimanya tobat. Jangan sampai dia bertobat di saat sudah tidak ada lagi penerimaan tobat. Jadi waktu diterimanya tobat itu adalah sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, ya. Kalau arah barat, orang yang di barat nggak tahu mataharinya terbenam di arah timur atau di arah selatan, ya. Jadi sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Kalau ada orang yang tobat di saat sudah sakaratul maut dan sudah melihat malaikat maut untuk mencabut nyawanya, maka tobat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan muayyanah. Jadi tobat di saat sudah melihat malaikat maut, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan hal itu, sebagaimana dalam surat An-Nisa misalkan ayat 18, kata Allah, wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah tobat itu berlaku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa
sampai apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, dia mengatakan inni tubatul an, sekarang aku bertobat. Jadi hampir meninggal dunia, ketika sakaratul maut baru berkata inni tubatul an, sekarang aku bertobat wahai Allah. Maka walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidaklah mereka meninggal kecuali dalam kondisi kafir. Tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang kami sediakan bagi mereka azaban alima, azab yang sangat pedih. Dan ini pula yang dikisahkan oleh Allah tentang Fir'aun yang baru bertobat kepada Allah ketika sudah di kerongkongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Jadi Fir'aun yang disebutkan oleh Allah, hatta idza adrakahul gharaqu qala amant annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sampai apabila dia sudah tenggelam di Laut Merah dan nyawanya sudah sampai di kerongkongan, qala amant, dia berkata, aku beriman kepada ilah yang disembah oleh Bani Israel, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku bersaksi menjadi orang Islam sekarang ini. Aku masuk Islam. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana wa qad asaita. Apakah baru sekarang kamu mau bertobat dan kamu sudah bermaksiat, dan sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Hari ini akan kami selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di belakangmu. Dan hikmahnya Allah menjadikan jasadnya itu awet sampai sekarang, ya, bahkan mungkin sampai hari kiamat jasadnya itu awet untuk menjadi pelajaran bagi manusia, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua tadi, sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, ya. Ketika hari kiamat sudah ada tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yaitu tanda yang paling terakhir yaitu matahari terbit dari arah terbenamnya. Ya, tanda-tanda besar hari kiamat itu ada banyak, namun yang paling terakhir tanda besarnya adalah matahari terbit dari arah terbenamnya. Nah, orang-orang yang melihat itu barulah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu dalam surat Al-An'am ayat 100, ya, atau ayat 60, ya. 160. Baik. Atau sebelumnya ayat 58, ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, ya. Ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ya, hari di mana datang tanda-tanda dari Tuhanmu. Maksud di sini adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat, matahari terbit dari arah terbenamnya. La yanfa'u nafsan imanuha, maka pada hari itu tidak akan bermanfaat iman seseorang. Lam takun amanat min qabl, yang mana kalau sebelumnya dia tidak beriman. Mereka baru beriman itu ketika melihat matahari terbit dari arah terbenamnya. Sebelumnya tidak beriman, maka kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, imannya tidak bermanfaat. Ya, dan nanti akan kita bahas beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang dua syarat ini, sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu jika maksiat yang dilakukan itu berupa kerusakan, menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, kerusakan akidah, kerusakan keyakinan yang ditimbulkan itu berupa kerusakan di masyarakat, syaratnya ada tambahan lagi, yaitu harus dia
menjelaskan kerusakan itu di tengah-tengah masyarakat. Mungkin awalnya dia menyebarkan syubhat atau menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sesat ke masyarakat. Nah, dia tidak boleh bertobat kemudian selesai. Dia wajib ya menjelaskan kepada masyarakat kalau pemahaman yang dulu dia sebarkan, yang dulu dia kembangkan itu semua pemahaman yang salah. Jadi ada syaratnya, dia harus menjelaskan kepada masyarakat. Hal itu sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi yang mereka itu menyebarkan kebohongan di masyarakat atau mereka menutupi kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat tahu Allah itu mengutus Nabi Muhammad, nabi terakhir, namun mereka sembunyikan itu, tidak mereka sampaikan kepada manusia. Dan ini adalah kerusakan yang besar, menghalangi orang dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mungkin banyak yang mendapatkan hidayah, tapi gara-gara dihalang-halangi oleh orang-orang Yahudi ini, mereka tidak jadi masuk Islam. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, ayat yang ke-60, ayat yang ke-59, kemudian ayat ke-60, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Jadi ayat yang 160 kata Allah, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, kemudian memperbaiki dirinya, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi kalau mau bertobat kepada Allah harus bertobat kemudian memperbaiki dirinya, wa bayyanu, mereka harus menjelaskan kepada masyarakat. Faulaika atubu alaihim, barulah mereka itu kata Allah, aku menerima tobat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah maha penerima tobat. Kita tahu seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, sebelumnya beliau berpemahaman Mu'tazilah. Bahkan sangat lama beliau memegang pemahaman tersebut selama 40 tahun. Akhirnya beliau bertobat dari pemahaman tersebut. Beliau umumkan di Masjid Jami ya, di Damaskus. Dia umumkan tentang tobatnya tersebut. Ya, dia sekarang sudah bertobat dari pemahaman Mu'tazilah. Dia menerangkan pemahaman itu semuanya keliru. Sekarang dia bertobat kembali dari pemahaman tersebut menuju pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau menulis buku-buku untuk menjelaskan pemahaman yang dahulu beliau bangun, termasuk pemahaman ya, pemahaman berupa mentakwil ya, berupa mentakwil sifat-sifat Allah, itu juga beliau luruskan. Beliau dari Mu'tazilah kemudian ya berpemahaman Asy'ariyah. Lalu ketika beliau bertobat, beliau sebutkan itu, beliau luruskan semua pemahaman yang keliru tersebut ya. Ya, beliau merujuk kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dalam buku-bukunya seperti Maqalatul Islamiyyin atau buku Al-Ibana an Usulud Diyanah. Beliau sudah nyatakan dirinya tobat, lalu membantah semua pemikiran-pemikiran yang beliau kembangkan. Ya, ini contoh ketika bertobat dari pemikiran yang keliru kemudian menjelaskan kepada umat. Kenapa? Dikhawatirkan menjadi dosa jariah ya. Dia sudah sebarkan, kemudian banyak orang yang mengikuti pemahaman tersebut. Supaya tidak menjadi dosa jariah, dia harus menjelaskan. Kemudian yang bukan syarat tobat ya, karena kebanyakan kaum muslimin menyangka hal-hal ini termasuk syarat tobat, padahal ini bukan syarat tobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu sholat sunnah tobat. Jadi orang yang mau bertobat itu tidak harus sholat sunnah tobat. Jadi kalau bertobat ya syaratnya tadi ada 3, meninggalkan dosa itu, menyesal, kemudian berazam tidak melakukan lagi ya.
kemudian ikhlas kepada Allah. Jadi tidak disyaratkan harus sholat tobat. Namun ini mustahab, ya. Sholat tobat itu dianjurkan, ya. Bagi orang yang ingin bertobat, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, tidak disyaratkan tidak boleh mengulangi dosanya selama-lamanya. Ini yang mungkin tadi kita singgung, ya. Tidak disyaratkan harus tidak boleh mengulangi dosanya selama-lamanya. Kalau dia ulangi dosanya berarti tobat yang pertama tidak diterima. Nah, ini tidak benar. Contoh dia tobat, ya, bulan lalu, kemudian 1 bulan yang akan datang dia berbuat dosa itu lagi, maka tobat yang bulan lalu diterima oleh Allah. Sedangkan dosa bulan ini tetap dihitung dosa bulan ini, ya. Jadi bukan berarti kalau dia ulangi lagi berarti tobatnya yang dulu tidak diterima. Nah, ini keliru. Jadi tidak disyaratkan tidak boleh mengulangi selama-lamanya. Tapi yang disyaratkan tadi apa? Masih ingat? Punya azam, ya. Disyaratkan harus punya azam yang kuat. Yang ketiga, tidak disyaratkan harus tobat dari seluruh dosa. Kita ini kan kadangkala punya dosa itu lebih dari 1. Ya, Pak, ya. Ya, dosa ini, dosa itu. Mungkin dia punya 5 dosa-dosa besar, ya. Ada dosa zina, dosa minum khamar, mungkin ada dosa, ya, mungkin ada 5 dosa. Ya. Tidak disyaratkan agar diterimanya tobatnya itu harus tobat dari semua dosa itu. Tidak disyaratkan. Seandainya kalau dia tobat dari dosa zina, maka dosa zinanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa-dosa yang lain yang belum ditobati itu masih tetap dosa. Dan begitu seterusnya. Dan ini yang juga disinggung oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub, dan wajib hukumnya bertobat dari semua dosa. Ya, tadi ya kita sebutkan ada punya 5 dosa, dia tobat dari 1 dosa, kemudian dosa yang lain masih belum tobat, tetap tobatnya diterima. Namun bukan berarti kita ini menggampangkan, ya. Enggak apa-apa saya tobat cuma 1 aja. Ya, kita harus selalu takut, ya. Kalau kita belum bertobat kepada Allah, sedangkan lebih dulu ajal itu datang menjemput kita, ya, kita akan membawa dosa, meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu. Seandainya dia tobat dari sebagiannya saja, maka tobatnya diterima. Inda ahlil haqqi min dzalika dzambi. Itu menurut pendapat yang benar, pendapat yang kuat dari para ulama, ya. Jadi dosanya itu tetap atau tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baqi alaihil baqi, sedangkan yang sisa ya tetap menjadi dosa. Wa qad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Dan telah tampak dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah dan ijma' para kaum muslimin tentang wajibnya bertobat, ya. Kemudian ini beliau mulai membawakan dalil-dalil tentang wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Baik. Belum masuk, Pak? Masih belum, ya? Alhamdulillah. Berarti kita singgung dulu sebelumnya, ya. Ada beberapa hal atau perkara yang perlu kita perhatikan, ya, mengenai dosa itu, yaitu jangan menceritakan dosa itu kepada orang lain. Walaupun kita banyak punya dosa, kita banyak dosanya, jangan diceritakan dosa itu kepada orang lain. Kecuali mungkin untuk maslahat, dia pengen mendapatkan solusi, boleh dia ceritakan itu kepada orang yang tepat, orang yang benar, bukan untuk disebarkan kepada orang lain. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin.
setiap umatku itu akan diampuni, ya, akan dilindungi, akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya, menyebarkan dosanya. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Namanya dosa itu biasanya nular. Kenapa kita dianjurkan untuk menyembunyikan dosa? Karena dosa itu biasanya nular. Mungkin dia ceritakan dosanya itu kepada temannya, ya temannya akhirnya termotivasi. Oh ya, saya penasaran dengan dosa seperti itu. Akhirnya ya temannya pun terjerumus dalam dosa itu. Baik. Kemudian perkara berikutnya adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penerima tobat, namun kita dianjurkan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda tobat. Karena kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Sebagaimana yang tadi kita singgung. Dan betapa banyak orang yang pengen bertobat tapi ternyata sudah keduluan ajalnya. Orang yang tidur di malam hari kemudian belum bertobat kepada Allah, berniat besoknya ingin bertobat namun ternyata tidak bisa bangun lagi. Orang yang pengen nanti kalau masuk bulan Ramadan baru saya bertobat, ternyata tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita wajib segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah alam bisawab, kita dengarkan azan terlebih dahulu kemudian kita bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Allahu Akbar,
Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam An-Nawawi membawakan beberapa dalil, di antaranya dari Al-Qur'an, yaitu surat An-Nur ayat 31. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini adalah perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman, tanpa terkecuali apakah para nabi, apakah para ulama, orang-orang soleh, para penuntut ilmu, semuanya termasuk orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga diperintahkan untuk bertobat, karena para nabi juga terjatuh dalam kesalahan. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah para nabi itu terjerumus dalam dosa-dosa besar. Namun pendapat yang kuat Allahu alam adalah para nabi tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar, namun mereka juga terjerumus dalam dosa-dosa kecil, ya. Namun setelah itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas para nabi itu sudah langsung diampuni. Tapi kita ini belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika berbuat dosa langsung diampuni oleh Allah. Nabi-nabi yang lain langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kita semua diperintahkan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah? Karena tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kita semua selalu berbuat dosa setiap saat. Dan potensi untuk berbuat dosa itu penyebabnya diantaranya adalah kurang bersyukur. Kita ini banyak yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan terlalu banyak, namun syukur yang kita berikan kepada Allah terbatas, sangat terbatas. Kemudian potensi yang lain adalah kita ini tidak maksimal menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Masih banyak sekali kekurangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, yaitu kita banyak berbuat maksiat. Yang pertama, kita itu jarang atau sedikit bersyukur. Yang kedua, kita itu tidak maksimal menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, memang kita banyak terjerumus dalam kemaksiatan. Maka inilah yang menyebabkan kita kenapa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang rajin ibadah, jangan merasa kita itu enggak perlu tobat. Yang sudah rajin sholat, yang sudah rajin ibadah, atau dia merasa dia enggak pernah berbuat dosa, jangan merasa pede tidak mau bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih punya banyak kekurangan. Di antaranya tadi tidak bersyukur, ya, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu untuk bersyukur saja beliau harus sholat sampai apa? Ya, tatafattor qadamah, ya, sampai bengkak kaki beliau. Ditanyakan oleh Bunda Aisyah, maka kata beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah engkau tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Sampai seperti itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena setiap nikmat yang diberikan Allah itu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian nanti akan ditanya tentang semua nikmat yang kita rasakan, termasuk satu teguk air minum yang kita minum di dunia ini, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus bersyukur, memuji Allah, mengucapkan hamdalah, zikir-zikir yang lainnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga gunakan nikmat itu untuk ketaatan. Kemudian ya, kita tidak maksimal dalam melakukan kewajiban salat, puasa, zakat
ya, masih bercampur, tidak maksimal. Karena memang begitulah manusia. Kita berusaha untuk sempurna, namun tidak bisa sempurna. Selalu saja ada kekurangan. Dan kewajiban kepada Allah juga masih banyak kekurangan. Kewajiban kepada sesama manusia, ya, ketika ditugaskan, diberi amanah, ya kita mungkin merasa sudah tuntas menunaikan amanah ini, tapi ada saja yang luput, ada saja yang tidak kita berikan. Mungkin para pegawai negeri, ya, dia digaji oleh negara dan sudah dikasih jadwal masuk jam sekian, pulang jam sekian. Nah, apakah waktu dari sejak masuk kantor sampai pulang itu betul-betul maksimal untuk kerja? Atau masih campur-campur? Ya, nah itulah kenapa kita ini perlu banyak bertobat, karena masih banyak kita ini menunaikan kewajiban-kewajiban itu tidak maksimal atau tidak sempurna. Kemudian banyak berbuat maksiat, ya. Maksiat itu banyak sekali yang kita lakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Maksiat dari anggota tubuh, pandangan, telinga, mata, kemudian lisan. Nah, ini semua banyak kita terjerumus dalam perbuatan dosa yang harus kita tobati. Allahu a'lam bissawab, ya. Barangkali cukup sekian, baru satu dalil yang kita bacakan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang dosa-dosa besar seperti durhaka, meninggalkan salat, berzina, makan riba. Seseorang umumnya merasa bersalah dan lebih mudah bertobat. Sedangkan dosa seperti kesyirikan dan kebid'ahan umumnya manusia tidak merasa bersalah, bahkan merasa benar dan merasa melakukan ibadah atau kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana cara agar manusia bisa tobat dari kesyirikan dan kebid'ahan? Ya. Apakah benar kewajiban seorang setelah bertobat adalah belajar agama? Karena banyak orang yang bertobat kemudian tidak belajar, akhirnya kembali seperti dahulu. Taib, ya. Memang benar, ya. Orang-orang itu merasa dosa-dosa besar seperti perzinahan, ya, lokalisasi, ya, itu dianggap itu sangat membahayakan. Tapi kesyirikan itu kadang-kala dianggap sepele. Termasuk, ya, pemerintahan kita, ya. Harusnya pemerintah itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau negara-negara Islam, pemerintahan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan kemungkaran yang pertama kali dibasmi oleh pemerintah adalah kesyirikan. Nah, ini kita bicara kalau negara Islam, ya. Karena kesyirikan itulah kemaksiatan, kemungkaran yang paling berbahaya. Pemerintah kadang itu berani menutup lokalisasi, tapi untuk menutup kuburan-kuburan yang dikeramatkan, wah, itu nggak berani. Padahal sama-sama menghasilkan, ya. Betul, ya, sama-sama menghasilkan, ya. Nah, itulah yang menjadi kita memprihatin, ya. Kesyirikan, ya, itu dosa yang sangat besar. Kalau orang berbuat zina, masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan diampuni oleh Allah, ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau sudah berbuat kesyirikan, tidak ada kesempatan untuk masuk surga, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, ini yang harus selalu kita dakwakan tentang bahayanya kesyirikan, ya, bahayanya dosa syirik ataupun bid'ah. Karena itu sangat mengancam keimanan seseorang. Juga tidak luput dari dosa-dosa besar. Bukan berarti kita menganggap dosa-dosa besar itu ringan, dosa-dosa besar itu sepele, tidak, ya. Dosa-dosa besar ini juga minal mubiqat, ini juga membinasakan. Jangan dianggap sepele. Zina, membunuh jiwa, kemudian menuduh orang. Sampai kata Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Nah, diantaranya membunuh, kemudian dosa menuduh wanita berzina, kemudian lari dari medan perang, makan riba, makan harta anak yatim. Nah, ini semua jangan dianggap sepele. Namun kalau kita bicara prioritas, maka dosa-dosa kesyirikan ini yang paling utama untuk dibasmi. Termasuk dosa kebid'ahan, ya.
ini lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh syaitan, oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat orang merasa bersalah, tapi kalau kebid'ahan orang merasa benar. Maka dia sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu dengan taufik dari Allah, kemudian usaha dari kita semuanya untuk menyebarkan dakwah salaf kepada masyarakat agar bisa memahami ilmu yang sesuai diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan yang dibawakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kewajiban setelah bertobat adalah belajar. Ya, ini wasilah ya, wasilah untuk istiqomah, yaitu dengan belajar. Karena kalau orang bertobat kemudian tidak punya ilmu, dia sulit untuk mengamalkan ajaran agama. Orang kalau sudah hijrah, sudah bertobat, itu dia harus menjalankan ajaran-ajaran agama. Artinya ajaran-ajaran agama banyak yang perlu kita jalankan. Nah, kalau tidak belajar, tidak tahu mana yang diperintahkan, mana yang diwajibkan, mana amalan-amalan yang disunahkan, maka wajib untuk belajar, terutama ilmu yang hukumnya wajib. Karena ada dua hukum belajar agama itu, ada yang hukumnya wajib fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Nah, yang fardu ain inilah yang wajib dipelajari. Tidak hanya orang yang hijrah, semua kita, semua kaum muslimin wajib belajar, terutama yang fardu ain. Ilmu-ilmu yang dasar yang menjadi pondasi agama, pondasi keimanan, yang menjadi kewajiban-kewajiban seorang kepada Allah, ini ilmu yang wajib. Makanya kata Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jika kita hendak berdoa setelah sholat 2 rakaat, apa niat sholat sunnahnya? Kapan waktu sholat sunnah 2 rakaat dimaksud yang paling afdol? Taib, ya, sholat sunnah ini ya sebetulnya seperti sholat mutlak, ya, sholat mutlak, yaitu seseorang dianjurkan sebelum bertobat kepada Allah dia melakukan sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Ya, niatnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah mutlak, ya, karena ini sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah itu kan ada sebab-sebabnya, ya. Ada sholat tahiyatul masjid sebabnya masuk masjid, sholat duha sebabnya kena masuk waktu duha, sholat witir sebabnya kena ba'da isya. Ya, ada sebab-sebabnya. Nah, ini sholat tobat niatnya adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini sholat niatnya sholat tobat, ya, memang niatnya adalah sholat karena habis itu pengen tobat. Tapi sebetulnya ini sholat adalah sholat mutlak, ya. Dia pengen menghadap kepada Allah sebelum dia tobat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada niat khusus, ya. Apalagi pakai usolli, ya, ini enggak pakai, ya. Allahu a'lam bissawab. Waktunya yang paling afdal tentunya sesuai dengan waktu-waktu yang afdal, ya, seperti sepertiga malam, ya. Kemudian sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian di hari Jumat misalkan, ya, di hari Jumat, ya, atau di malam Jumat, ini waktu-waktu yang afdal. Dan kita hindari waktu-waktu yang dilarang, ya. Karena ini termasuk salat mutlak, hindari waktu-waktu yang dilarang, ya, seperti ba'da asar, ba'da subuh sampai terbit matahari, kemudian matahari berada di tengah-tengah bumi, ya, di siang hari. Allah alam bisa. Sampun nggih? Silakan, Pak. An-Nisa 116. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya bagi siapa yang dikehendaki. Bagi siapa yang dia kehendaki, ya. Jadi kalau dosa selain syirik itu terserah Allah, ya. Allah mau ngampuni ya terserah Allah. Allah enggak ampuni juga terserah Allah. Itu kehendak Allah. Jadi kata para ulama itu namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah kalau selain syirik.
Ya mungkin dia punya satu amalan yang menurut manusia itu amalan sepele, tapi menurut Allah itu amalan yang luar biasa, sehingga Allah ampuni hamba ini padahal dia punya dosa yang sangat banyak. Kita pernah dengar kisah di Bani Israel atau sebelum datang Rasulullah, ada orang yang berwasiat untuk membakar tubuhnya. Ya, membakar tubuhnya, kemudian disebarkan abunya itu agar dia bisa lolos dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mampu membangkitkan dan Allah mengumpulkan jasadnya. Lalu Allah bertanya, apa yang membuat kamu melakukan hal demikian? Khosyatuka ya Rabb, karena aku takut kepadamu. Nah, gara-gara takutnya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selain daripada syirik, masih sangat mudah untuk diampuni oleh Allah. Kata para ulama, sekalipun dosa kepada sesama manusia, ya, sekalipun kita punya dosa kepada sesama manusia, seandainya manusia itu tidak memaafkan kita, tapi itu tetap tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa saja Allah menebus orang itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kemudian Allah mengampuni kita kalau Allah mau melakukan hal itu. Jadi ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik sudah, ya, syirik itu sama sekali tidak ada kesempatan untuk diampuni sama sekali. Allahu a'lam. Oke, sambung ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.